Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan channel kami, Aan Automobil. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas hubungan indikator pada mobil kita. Tentunya kita sebagai pemilik mobil harus tahu dan paham sehubungan dengan indikator tersebut. Jika sewaktu-waktu indikator tersebut nyala, maka kita tidak akan panik dan kita akan tahu apa yang harus akan kita lakukan. Berikut videonya kita akan ulas satu persatu sehubungan dengan indikator tersebut. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana solusinya? Ikutin terus video kami. Yang pertama, indikator PS atau power steering. Posisinya berada pada bagian kanan atas. Namun, beda kendaraan beda pula posisinya. Jika indikator tersebut nyala, yang akan terjadi setir akan berasa berat, seperti tidak ada power steeringnya. Hal ini terjadi jika salah satu dari sistem power steering bermasalah. Untuk case ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena mobil masih bisa berjalan seperti biasanya. Hal yang harus dilakukan segera datang ke bengkel untuk pengecekan lebih lanjut. Yang kedua, indikator overheat. Terlihat pada video posisi nomor 2 di sebelah kanan. Jika sewaktu-waktu indikator ini menyala dan mobil dalam keadaan berjalan, segeralah untuk menepi dan matikan mesin. Hubungin bengkel untuk proses perbaikannya. Apakah bisa dilakukan di lokasi ataukah harus diderek ke bengkel tersebut? Jika teman-teman paksakan untuk jalan, maka mesin akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga, indikator temperatur dingin. Terlihat pada video, gambar air yang berwarna biru menandakan bahwa temperatur mobil kita masih dalam keadaan dingin. Hal ini terjadi ketika kita memanaskan mobil di pagi hari. Dan ketika temperatur sudah panas, indikator tersebut akan mati dengan sendirinya. Untuk case ini, teman-teman tidak usah khawatir karena ini adalah normal. Yang keempat adalah indikator rem. Hal ini akan menyala jika kita menarik tuas handbrake. Yang kedua, indikator tersebut akan menyala juga ketika minyak rem dalam keadaan kosong atau habis. Yang perlu teman-teman lakukan, pastikan benar-benar handrem sudah terlepas atau rilis. Serta teman-teman juga bisa memastikan kondisi minyak rem. Jika minyak remnya berkurang, segera lakukan penambahan atau teman-teman bisa lakukan pengecekan ke bengkel untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau rembes pada sistem minyak rem tersebut. Karena jika sampai minyak rem habis, teman-teman tetap paksakan jalan, nanti yang ada sistem pengereman tidak akan bekerja secara maksimal. Yang kelima adalah indikator aki. Indikator tersebut akan menyala jika sistem pengisian pada mobil kita mengalami masalah. Permasalahan yang sering terjadi, yang pertama ialah fan bel putus. Indikasinya, jika tiba-tiba AC tidak dingin disertai indikator aki menyala, bisa dipastikan fan bel putus. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah mengecek fan bel. Yang kedua bisa juga dari sistem pengisian aki tersebut. Yang harus dilakukan adalah segera cek sikring dari sistem pengisian atau bisa dibawa ke bengkel. Jika teman-teman paksakan jalan, maka yang akan terjadi mobil akan mogok. Yang keenam adalah indikator ABS, anti-lock braking system. Sistem ini terdapat pada sistem pengereman. Fungsinya, ketika kita sedang mengerem mendadak, sistem ini mencegah agar roda tidak terkunci sehingga mobil tidak akan terpeleset.
sehingga masih mudah untuk dikemudikan. Indikator ini akan menyala jika salah satu dari sistem ABS mengalami masalah. Lakukan pengecekan ke bengkel untuk memastikan masalah tersebut. Yang ketujuh adalah indikator oli. Jika indikator ini muncul, jangan sesekali menghidupkan mobil, karena oli tidak bersirkulasi sehingga mengakibatkan keausan pada mesin mobil kita. Yang perlu kita lakukan, segera cek stik oli, apakah oli masih cukup atau memang benar-benar habis. Jika habis, segera tambahkan terlebih dahulu. Namun, jika kondisinya penuh, lakukan pengecekan pada bawah mobil. Pastikan karter oli pada bagian bawah mesin tidak mengalami penyok sehingga saluran oli tidak tersumbat. Jika dari pengecekan tersebut tidak ditemukan hal-hal yang aneh, maka segeralah konsultasi dengan bengkel untuk pengecekan lebih lanjut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Yang kedelapan adalah indikator engine mil atau biasa disebut malfungsi indikator lem. Indikator ini memberitahu pada kita bahwa terjadi kerusakan pada salah satu sensor pada mobil kita, sehingga kita harus segera mengecek kerusakan tersebut. Jika kerusakan tersebut bisa diperbaiki, maka lakukanlah perbaikan. Namun, jika sensor tersebut harus diganti, sesegeralah diganti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika tiba-tiba indikator ini muncul, teman-teman tidak perlu panik, karena indikator ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pasif dan yang kedua aktif. Yang dimaksud dengan pasif, ketika indikator ini menyala, mesin tidak mengalami gejala apapun dan mobil tetap bisa berjalan seperti apa adanya. Yang kedua, gejala aktif. Jika indikator ini menyala, mengakibatkan gejala seperti mesin berebet, mati-mati, bahkan tidak bisa dihidupkan. Hal yang perlu kita lakukan, segera lakukan langkah pengecekan pada DTC engine mil tersebut. Caranya, kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nanti kita akan sertakan link pada kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara langsung tanpa harus datang ke bengkel. Oke teman-teman, terakhir mari kita coba hidupkan mobil. Ketika posisi on, semua akan menyala. Beberapa detik kemudian, indikator ABS diikuti engine temperatur akan mati. Nah kemudian ketika kita hidupkan mobil, maka semua indikator akan mati kecuali indikator temperatur suhu dingin. Karena indikator ini akan mati ketika mesin sudah mencapai suhu kerjanya. Oke teman-teman, demikian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan sertakan di kolom komentar. Jangan lupa bagian video ini agar video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya juga. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.